Dan selain itu teman-teman semuanya, ada ulama mazhab Maliki dan Hambali yang berpendapat bahwasanya tidur ringan ya atau tidur yang tidak terlalu dalam dan lelap itu tidaklah membatalkan wudhu, begitu. Dan tidur ringan yang dimaksud ulama ini yaitu adalah tidur ketika seseorang tersebut tidur tapi tetap mendengar suara. Bisa nggak? Gitu ya. Jadi meskipun matanya terpejam gitu ya, tapi masih mendengar suara, maka masih bisa dipastikan bahwasanya orang ini masih menyadari keadaan sekitar dan itu tidak dianggap membatalkan wudhu. Nah, mereka merujuk pada hadis yang menceritakan bahwasanya saat sahabat menunggu waktu sholat Isya sampai kepala mereka terkantuk-kantuk ya, tok-tokan tadi ya. Kemudian mereka sholat dan tidak berwudu begitu. Nah, lalu bagaimana nih kalau misalkan dia ragu apakah tidurnya masuk kategori tidur ringan atau tidur yang berat gitu ya? Maka jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bincang Muslimah, di video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudhu dari perspektif 4 mazhab. Nah, kira-kira apa saja sih yang bisa membatalkan wudhu dari perspektif 4 mazhab? Oke, hal pertama yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari jalur depan dan jalur belakang tuh ya. Jadi kayak contohnya buang air gitu ya, buang air besar atau buang air kecil. Nah, begitu juga dengan mazi nih teman-teman, atau cairan yang keluar karena syahwat yang dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Serta ada cairan wadi juga, cairan yang keluar karena kelelahan atau yang keluar setelah kencing begitu ya. Atau sesuatu juga yang tidak biasa keluar dari kedua jalur tersebut seperti cacing, darah, dan lain-lain. Nah, untuk itu para ulama nih merujuk pada surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au jaa ahadun minkum minal ghaid, yang artinya kembali dari tempat buang air ya atau toilet. Nah, memang ayat ini tuh membicarakan hal-hal yang membatalkan wudhu begitu ya teman-teman ya. Ya, salah satunya adalah buang air kecil dan buang air besar itu tadi. Begitu juga sudah jelas dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan bahwasanya la wudu'a illa min sautin aw rihin. Artinya tidaklah batal wudhu seseorang kecuali keluar suara ataupun kentut begitu. Jadi ini juga termasuk hal yang dapat membatalkan wudhu begitu ya teman-teman. Bahkan itu menjadi sesuatu yang sangat populer begitu ya. Kentut itu membatalkan wudhu begitu. Nah, sementara teman-teman ya ulama mazhab Hanafi itu mengecualikan kentut gitu ya. Kentut itu dianggap tidak membatalkan gitu karena mereka menganggap kentut itu bukan najis. Sementara adapun ulama mazhab Maliki mengecualikan keluarnya sesuatu yang tidak biasa seperti cacing, muntahan, kerikil atau air kencing yang keluar dari dubur, feses yang keluar dari jalur depan, mani yang keluar tanpa syahwat. Nah, hal itu dianggap tidak membatalkan wudhu, begitu ya. Dan juga nih teman-teman, orang yang selalu mengeluarkan cairan terus-menerus karena penyakit begitu ya, atau karena ia memiliki masalah kesehatan sampai membutuhkan perawatan medis. Nah, hal ini juga tidak membatalkan wudhu. Ya, seperti halnya seseorang yang terus-menerus keluar air kencing tanpa disadari begitu ya, atau buang hajat tanpa disadari gitu ya, karena sakit misalkan, atau bahkan istihadoh, hal ini tuh tidak membatalkan wudhu. Sementara ulama mazhab Syafi'i mengecualikan air mani teman-teman. Nah, menurut ulama mazhab Syafi'i ini, mengeluarkan mani itu tidak membatalkan wudhu tapi mewajibkan mandi.
Nah, sementara pendapat dari ulama mazhab Hambali itu hampir sama teman-teman seperti mazhab Maliki ya. Di mana mereka itu mengecualikan orang yang senantiasa berhadas karena hal tersebut akan mempersulit keadaan. Oke, baik. Tadi itu adalah hal yang pertama yang membatalkan puasa. Sekarang, yang kedua adalah melahirkan meski tidak mengeluarkan darah. Maka itu membatalkan wudhu. Ya, dan dalam ulama mazhab Hanafi, perempuan yang melahirkan saat tidak mengeluarkan darah, maka perempuan ini tetaplah diwajibkan mandi. Oke, sekarang yang ketiga, apa yang membatalkan wudhu? Yaitu keluarnya sesuatu selain dari jalur kubul dan dubur seperti darah dan juga nanah. Ya, misalkan ada luka begitu. Nah, keluarnya nanah dan darah ini teman-teman dapat membatalkan wudhu apabila keduanya mengalir. Ya, apabila keduanya mengalir mengenai sebagian tubuh. Begitu. Syaratnya adalah mengalir mengenai sebagian tubuh. Ini menurut ulama mazhab Hanafi ya teman-teman ya. Jadi wajib nih yang mengalami keadaan demikian itu untuk membersihkan najis tersebut dari tubuhnya. Tapi kalau misalkan keduanya itu tidak mengalir, ya kayak misalkan cuma darah seuprit, sejumput gitu ya, tidak mengalir seperti darah yang keluar dari hidung dan tertahan di hidung saja begitu ya, atau ada nanah yang tertahan di bagian tubuh tidak sampai keluar gitu ya, maka hal itu tidak membatalkan wudhu gitu. Nah, selain itu teman-teman semuanya, ulama mazhab Hanafi merujuk pada hadis Nabi riwayat Abu Hurairah, di mana artinya tidak hanya setetes atau 2 tetes darah yang dapat membatalkan wudhu kecuali ketika darahnya mengalir. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Selain itu teman-teman semuanya, ulama mazhab Hambali ya meski berpendapat sama, tetapi beliau mensyaratkan banyaknya darah dan nanah menurut uruf ya. Uruf itu berarti pandangan masyarakat secara umum atau adat istiadatnya seperti apa ya. Nah, ukurannya seperti apa? Ukuran banyak menurut pandangan manusia tersebut yang menjadi standar batalnya wudhu akibat keluarnya darah dan nanah yang menjijikkan selain dari kubul dan dubur. Nah, jika darah dan nanah yang keluar hanya sedikit meskipun mengalir, ya tidak batal wudhunya begitu. Sementara nih, ulama mazhab Syafi'i dan Maliki tidak menetapkan batalnya wudhu karena keluarnya hal-hal menjijikkan dari tubuh. Ya, baik itu melalui kubul maupun dubur. Beliau tidak mensyaratkan itu atau tidak mengatakan bahwasanya itu batal begitu. Nah, kedua mazhab sebelumnya nih teman-teman merujuk pada hadis Nabi riwayat Ibad bin Bashar bahwasanya Nabi pernah tertusuk panah ya saat sedang sholat dan beliau tetap melanjutkan sholatnya dalam keadaan tertusuk itu gitu. Yang keempat teman-teman ya, itu adalah muntah. Nah, sebagaimana darah dan nanah, keluarnya muntah atau ketika seseorang muntah itu masuk dalam hal yang dapat membatalkan wudhu juga ya. Nah, dalam hal ini ada perbedaan memang di antara para ulama begitu ya. Mazhab Hanafi dan Hambali menetapkan bahwa muntah masuk dalam hal yang membatalkan wudhu. Nah, apapun yang dimuntahkan, baik itu makanan atau cuma cairan sedikit gitu ya, tetaplah membatalkan wudhu. Nah, kedua mazhab ini merujuk pada hadis Nabi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang artinya siapapun yang muntah ya atau mengeluarkan darah dari hidungnya atau muntah sedikit, maka beralihlah dan berwudu, kemudian gantilah sholatnya sedangkan saat itu ia tidak bicara gitu. Berarti ini konteksnya ketika sholat, maka suruh batalkan sholatnya dan kemudian berwudu. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Majah dan juga Ad-Daruqutni.
Sementara ulama mazhab Syafi'i teman-teman ya, dan ulama Maliki menetapkan bahwasanya muntah itu tidak membatalkan wudhu. Nah, kok bisa? Oke, mereka merujuk pada hadis Nabi dari Sauban yang artinya, "Ya Rasulullah, apakah wajib berwudu bagi seseorang yang muntah?" Kemudian Rasul menjawab, "Kalau hal itu wajib, maka aku sudah menemukannya di kitab Allah Subhanahu wa taala." Nah, dari riwayat tersebut lalu Syekh Wahbah Zuhaili menyimpulkan nih bahwasanya nanah atau darah atau muntah yang keluar dari selain kubul dan dubur dapat membatalkan wudhu bila jumlahnya banyak. Begitu. Nah, teman-teman, hal yang kelima yang menyebabkan kita batal wudhunya itu adalah kehilangan akal. Waduh. Nah, hilang akalnya seperti apa sih? Maksudnya adalah kita kehilangan kesadaran ya, baik disebabkan sakit atau mabuk atau pingsan atau tidur ya, dapat membatalkan wudhu. Nah, hal ini merujuk pada hadis Nabi dari Ali yang artinya mata itu adalah tali penutup ya, maka barang siapa yang tidur berwudulah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman berwudu kemudian menunggu sholat ya, tapi kemudian tertidur, tidak sengaja tertidur, maka ambil wudu lagi karena hal itu membatalkan wudu. Ya. Dan selain itu teman-teman, ketika seseorang tidur, itu kan dia tidak menyadari ya apa yang terjadi pada tubuhnya tuh, termasuk dia kentut atau tidak ya kan, dia mengeluarkan cairan dari mulut atau tidak, begitu ya. Jadi hal itulah yang menyebabkan kenapa ketika tertidur itu juga menyebabkan untuk wudu kembali. Nah, akan tetapi nih teman-teman ya, dalam hal tidur pun ada perbedaan juga dan klasifikasi dari para ulama. Wah, panjang. Nah, ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya tidur yang bisa membatalkan wudhu itu adalah tidur yang tidak menetap sehingga lubang duburnya tidak tertutup. Ya. Jadi kayak terangkat begitu ya. Nah, kayak misalkan mungkin kalau di pesantren kita sebut sebagai tok-tokan ya teman-teman ya. Jadi kayak begitu kan. Jadi belakang kita nih sempat terangkat. Nah, begitulah tidur yang membatalkan wudhu. Ya, seperti ya berbaring ke kanan atau ke kiri, itu kan kita tidak menetap di bawahnya gitu ya. Kemudian tengkurap apalagi ya, dan ya tok-tokan tadi gitu. Nah, sementara teman-teman, kalau misalkan tidurnya duduk ya, dengan menetapkan kedua pantatnya set begitu ya, maka kemudian dipastikan angin tidak bisa keluar dari duburnya, maka wudunya tidak batal. Wah, ini skill tersendiri sih teman-teman ya. Yang mungkin bisa jadi jarang dimiliki oleh sebagian orang gitu ya. Nah, teman-teman, ulama mazhab Hanafi juga berpendapat bahwasanya tidaklah batal wudu seseorang yang tidur dalam keadaan sholat dengan posisi berdiri atau ruku kecuali ia terjatuh. Wah, ini challenging sih. Ketika mungkin ini terjadi di pesantren ya teman-teman ya. Ketika ada jamaah subuh gitu ya, teman-teman di pesantren masih mengantuk begitu, ikut jamaah subuh tapi sedang mengantuk. Itu ada juga ya, pernah saya temui juga begitu ya. Kemudian seperti mau terjatuh, maka itu dianggap batal wudunya, begitu ya teman-teman ya. Dan selain itu teman-teman semuanya, ada ulama mazhab Maliki dan Hambali yang berpendapat bahwasanya tidur ringan ya, atau tidur yang tidak terlalu dalam dan lelap itu tidaklah membatalkan wudu, begitu. Dan tidur ringan yang dimaksud ulama ini
yaitu adalah tidur ketika seseorang tersebut tidur tapi tetap mendengar suara. Bisa nggak? Gitu ya. Jadi meskipun matanya terpejam gitu ya, tapi masih mendengar suara, maka masih bisa dipastikan bahwasanya orang ini masih menyadari keadaan sekitar dan itu tidak dianggap membatalkan wudhu. Nah, mereka merujuk pada hadis yang menceritakan bahwasanya saat sahabat menunggu waktu sholat Isya sampai kepala mereka terkantuk-kantuk, ya tok-tokan tadi ya. Kemudian mereka sholat dan tidak berwudu begitu. Nah, lalu bagaimana nih kalau misalkan dia ragu apakah tidurnya masuk kategori tidur ringan atau tidur yang berat gitu ya? Maka jawabannya adalah kembali pada hukum awal, yakni tidak batalnya wudhu gitu ya. Jadi wudhunya tuh tidak batal. Tapi teman-teman ya, jika ternyata mereka ini bermimpi dalam tidur gitu kan, biasanya ada yang tidur 5 menit atau 10 menit gitu ya, terus udah sempat bermimpi begitu, maka itu sudah bisa dipastikan bahwa tidurnya sudah cukup berat begitu. Ya kalau hanya sekedar mengantuk, hal tersebut tidaklah membatalkan wudhu gitu ya. Jadi beda antara ngantuk dan tidur. Nah selanjutnya teman-teman,